Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daniel Setiawan dan saya mahasiswa di Informatika angkatan 2020. Oke, dan di sini saya akan mempresentasikan proyek dari studi independen yang telah saya kerjakan yaitu di Mitra Binar Academy. Oke, baiklah. Di sini kami berkelompok telah membuat suatu website yaitu namanya GoSky, yang mana ini adalah aplikasi pemesanan pesawat. Oke, Oke, baiklah. Jadi file project yang kami kerjakan ini berkelompok dan kami di collab di collaboration antara full stack web developer dan Android. Oke, baiklah. Dan di sini saya masuk di tim bagian front end, kemudian ada tim back end juga dan tim dari Android juga. Oke, oke, baiklah. Dari konsep aplikasi yang kami kerjakan ini adalah suatu aplikasi yang dibuat sebagai tempat pemesanan tiket pesawat maskapai GoSky yang hanya beroperasi menyediakan jasa penerbangan domestik. Jadi aplikasi yang kami kerjakan ini eh, hanya beroperasi di penerbangan domestik saja. Dan GoSky ini adalah suatu apa nama hayal atau fiksi yang kami kerjakan ya, karena kami di sini disuruh untuk membuat suatu nama sendiri tentang aplikasi kami kayak gitu. Dan akan tetapi untuk eh, websitenya, kayak tema websitenya tentang pemesanan pesawat itu sudah ditentukan dari Binar Binar Academy sendiri. Jadi kami di sini hanya membuat nama, nama, nama aplikasinya dan kemudian logo dan lain-lain gitu. Dan untuk fitur dan lain-lain juga sudah ditentukan dari Binar Academy-nya. Oke. Oke, kemudian masuk di bagian backend. Oke, dan inilah desain dari database backend-nya. Itu pertama ada notification, dan mungkin bisa dilihat seperti berikut ya. Ada notification user, nanti ada transaction dan wishlist, kemudian terakhir ada tiket. Oke, baiklah. Mungkin bisa dilihat terlebih dahulu ya. Oke, baiklah. Kemudian ini adalah endpoint dari REST API-nya, yaitu ada authentication, ada post, post untuk register, post untuk login, get, get untuk siapa kita, kemudian put dan password, dan get untuk OTP-nya nanti. Jadi nanti ada setelah email, nanti ada OTP dikirimkan lewat email. Setelah masuk dan login, nanti ada OTP yang dikirimkan lewat email gitu. Untuk user sendiri ada get untuk ID, untuk put ada user, put untuk ada password juga, dan put ada email. Dan image ada post dan delete. Kemudian ada endpoint juga lagi untuk tiket, ada sebagai berikut ya. Kemudian ada transaction. Oke, kemudian ada untuk notification. Dan ini mungkin tampilan ya dari misalkan eh, kayak untuk kode OTP yang didapat, eh, ya misal kita udah login dan kita akan dapat kode OTP kayak untuk mengamankan kayak akun kita gitu. Dan ini untuk email juga nanti bakal ngirim juga misalkan kayak apa, eh, tanda bukti bukti pemesanan kita kayak gitu, notanya itu akan langsung mengirimkan lewat email kayak gitu kalau transaksi sudah berhasil. Oke, dan di sini ada documentation dari API-nya. Mungkin bisa dilihat seperti ini. Dan ini ada desain pattern-nya yang telah dibuat
SRP, oke, service repository pattern-nya. Dan di sini kami base-nya itu menggunakan React.js. Oke, baiklah. Untuk unit test yang kami kerjakan di sini di bagian back end ini udah di atas 97% ya coverage ya. Oke. Dan pengerjaannya ini kami menggunakan GitHub Action. Dan di bagian backend untuk deployment-nya kita menggunakan Railway App. Dan inilah fitur yang mungkin bisa dijabarin ya dari backend, yaitu ada email notification, ada email confirmation, fitur lupa password, sosial media login, Google atau Facebook itu tidak ada, nggak ada. Kemudian kami di sini juga menerapkan authentication ya. Dan terakhir yaitu unit test coverage-nya udah di atas 80% itu udah bagus banget. Oke. Dan kemudian masuk di bagian front end, di bagian buyer atau user. eh Kami di sini menggunakan Next.js, SSR, server-side rendering, kemudian website yang kami kerjakan ini juga sudah responsif. Dan untuk deployment-nya di sini kami menggunakan Vercel deployment. Beda dengan backend tadi yang menggunakan Railway App. Untuk pengerjaannya di sini kami menggunakan GitHub Action. Mohon maaf ada oke. Dan ya di sini ada tampilan awal dari atau landing page dari website yang kami kerjakan. Di sini ada tema besar kami yaitu Discover Indonesia karena penerbangannya domestik. Dan di sini langsung ada tampilan pemesanan tiket. Oke, baiklah, dan ada fitur destination sebenarnya di sini tapi ketutupannya teman-teman. Oke, baiklah, di sini ada tiket list. Jadi kayak search result. Misalkan di sini kita udah difilter ya, kita mencari kemana. Misalkan tujuannya apa? Pemberangkatannya di mana? Jakarta menuju Denpasar kayak gitu. Nanti ada one way satu kali jalan atau round trip itu pulang pergi kayak gitu. Dan tanggalnya berapa? Kalau udah submit, nanti akan search resultnya akan di sini akan menampilkan dari maskapainya, Go Sky, dan jam terbangnya kayak gitu. Dan di sini ada pilihan untuk memilih ya, untuk memilih dan di sini kanannya ada wishlist. Jadi kayak misalkan kayak pengen pergi tapi eh, masih belum bisa nih, jadi dimasukin ke fitur wishlist dulu bisa kayak gitu. Oke, dan ini kalau sudah memilih tiket, tampilannya kan seperti ini, yaitu booking booking implementation-nya mungkin seperti ini. Nanti akan bakal ngisi apa nama dan email address dan nomor teleponnya. Yang mana nanti setelah ini bakalan eh, apa apa namanya notanya bakalan dikirim ke email. Nanti bakalan dikirim ke email kayak gitu. Oke, di sini ada user profile implementation yaitu eh, jadi di sini user atau buyer bisa mengganti eh, profilnya ya, mungkin kayak foto profilnya, namanya, email, phone number, kemudian alamat dan passwordnya pastinya. Dan di sini juga ada list dari booking historinya, histori yang pernah tiketnya pergi kemana aja itu juga ada wishlist dan juga di sini ada notification ini berisi tentang misalkan pemesanan tiket itu sudah berhasil kayak gitu terus juga ada misalkan penggantian password itu sudah berhasil kayak gitu. Oke, kemudian masuk di bagian front end, bagian admin. Oh ya, sebelumnya aplikasi yang kami buat ini ada dua dua version ya. Jadi ada version yang buat admin dan versi buat
buyer atau user. Jadi flow-nya udah berbeda. Oke, baiklah. Di sini langsung di tampilan awal admin itu ada dashboard. Eh, di sini ada earning atau untung di hari ini. Kemudian eh, laba ya untung di bulan ini dan di tahun ini. Jadi diakumulasikan semuanya. Oke. Dan ini ada last transaction-nya juga terlihat di dashboard awalnya langsung dashboard dan ini udah responsif ya ada tampilannya jadi bisa bisa dilihat di website dan di application gitu. Oke, baiklah. Dan ini yaitu ada tiket manajemen di bagian admin. Tiket manajemen ini buat apa? Tiket manajemen ini buat kayak menambahkan, misalkan admin pengen menambahkan tiket kemana dan kemana kayak gitu. Jadinya dan ke sini atau mendelete misalkan Jakarta di Bandung itu tiketnya udah nggak ada udah habis di delete kayak gitu. Jadi tiket manajemen itu untuk menambahkan share UD share ya dari website dari tiketnya ke websitenya langsung nanti untuk yang ngebayar dan ini yaitu untuk tiket form ya yang tadi tapi ini untuk mengedit misalkan Jakartanya diganti kemana gitu terus deskripsinya diganti apa gitu dan durasinya mungkin berapa atau harganya mungkin yang sering diganti itu harganya gitu. Oke, oke dan ini total fiturnya dari front end ya yaitu ada email notification, email confirmation, fitur lupa password, social media login itu kami nggak ada ya. Menerapkan fitur authentication juga dan unit device coverage-nya itu kami belum di bawah, belum di atas 80%. Oke, mungkin presentasi dari saya cukup sekian. Mungkin di bagian Android karena bukan bidang yang saya pelajari ya di studi independen ini. Jadinya mungkin untuk presentasi jadi saya kurang paham jadinya saya akhiri dan di sini saya hanya di bagian bidang front end development front end full stack web development saja. Jadinya hanya meliputi front end back end. Jadi untuk Android bukan bidang kami, jadi takutnya salah. Kayak mungkin udah kami akhiri. Oke. Sebelumnya terima kasih eh, karena sudah melihat presentasi saya. Mohon maaf jika penyampaian saya kurang baik atau ada kesalahan penyebutan atau apapun. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.